Kita sering menyaksikan hampir setiap malam banyak YouTuber yang membuat konten gerebek dukun santet. Bagaimana pandangan syariat tentang hal itu? Seandainya ternyata dukun-dukun yang mereka lawan itu bukan dukun asli. Simak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ja'alana min ahlil khair. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan senantiasa bertambah baik setiap saat. Amin. Sebelum berbicara secara ilmiah, saya kasih gambaran dulu. Secara umum kita sudah sepakat bahwa berbohong itu dosa dan bukan perilaku orang baik-baik. Apalagi berbohong terus-menerus. Apakah berarti mereka itu adalah pembohong seandainya dukunnya bukan dukun benaran? Nah, ini yang perlu kita bahas. Memang mereka tidak ngomong ini dukun asli atau ini dukun palsu. Sehingga seolah-olah ketika ada yang menuduh bahwa itu bohong, mereka bisa berkilah. Siapa yang bilang dukunnya asli? Saya tidak bilang dukunnya asli. Artinya saya tidak mengatakan sesuatu yang bohong. Oke, bisa diterima. Memang tidak bilang. Sama dengan misalnya ada orang rubuh, ada darah. Terus ketika kamu ditembak ya? Oh enggak ditembak. Kamu bohong ya? Siapa yang bohong? Saya kan nggak bilang saya ditembak. Nah, ada orang ngeles seperti itu ada. Misalnya, atau ada orang perutnya ada nancep keris. Terus ketika ditanya, kamu bohong ya? Kamu nggak ditancap keris beneran ya? Siapa yang bilang saya ditancap keris beneran? Saya kan nggak ngomong. Bisa, berkilah seperti itu bisa. Ini apabila kita memahaminya bahwa bohong itu hanyalah dalam ucapan. Jadi ikhbaru ma yukhalifu al-waqi'ah. Mengabarkan sesuatu tidak sesuai fakta. Ini dianggapnya hanya di dalam ucapan semata. Masyarakat mayoritas memahami seperti itu. Jadi bohong hanya omongan saja. Selama tidak ngomong maka tidak bohong. Sebetulnya ini gampang sekali dibantah. Kalau kita berpikir bahwa bohong hanya omongan saja, berarti tidak ada orang yang berpura-pura. Misalnya ada orang malas disuruh-suruh oleh ibunya. Lalu dia tidur-tiduran. Belum tidur. Ketika ibunya masuk ke kamarnya mau nyuruh dia beli micin, ya, dia merem dan gak gerak. Bahkan ngorok bersuara. Itu kan dia pura-pura tidur. Memang nggak ngomong kalau dia tidur. Apakah kita tidak anggap itu kebohongan? Apa kita anggap dia nggak bohong? Cuman pura-pura tidur, nggak bohong. Orang dia nggak ngomong kalau tidur. Sementara ibunya menganggap dia tidur. Nah, inilah kasus yang mirip. Memang tidak ngomong kalau itu dukunnya asli atau palsu. Memang tidak ngomong kalau dukunnya itu bayaran atau memang dukun beneran. Tetapi cara pembawaannya. Bagaimana dia membawakan Al-Quran. Bagaimana membacakan sholawat. Bagaimana terpentalnya. Bagaimana dia meyakinkan sekali. Itu sudah sama dengan dia menyatakan kalau dukunnya itu dukun asli. Itu sama dengan menegaskan bahwa ini pertarungan real. Bukan rekayasa. Ini masuk kepada berbohong dalam bentuk perbuatan. Apakah saya mengada-ngada ketika saya bilang bahwa ada bohong dalam bentuk perbuatan? Bahwasanya bohong tidak hanya dalam bentuk ucapan. Apakah saya ngomong bullshit? Nggak ada bukti ilmiahnya. Nah, inilah pentingnya menyimak konten saya dengan lengkap. Biar nanti saya tidak dianggap hanya jual kecap, ngomong kosong. Ya. Ada satu kitab yang ditulis oleh dosen Al-Azhar. Hadza ta'wilu ru'yaya judulnya. Di situ beliau menukil ucapan dari Syekh Abdurrahman Hanabakah Al-Maidani, ulama Suriah, yang mengarang kitab dengan judul Al-Akhlaq Al-Islamiyah. Saya bacakan ibaratnya ya. Wal kadhibu qad yakunu bil af'ali. Kedustaan itu terkadang ada dalam bentuk perbuatan. Yaqulu Syekh Al-Maidani, Syekh Al-Maidani rahimahullahu berkata, yaitu di nomor 2 di bawah itu, Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Asasuha. Jadi dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah wa Asasuha, Abdurrahman Hasan Hanabakah Al-Maidani.
Juz 1 halaman 529. Wa kama yakunu sidqu wal kadhibu fil aqwali yakunani fil af'ali. Sebagaimana jujur dan bohong itu ada di dalam perkataan, maka keduanya juga ada di dalam perbuatan. Berarti ada juga namanya jujur dan bohong di dalam bentuk perbuatan. Faqad yaf'alul insanu fi'lan yuhamu bihi hudusu syai'in lam yahdus. Terkadang manusia itu melakukan sesuatu di mana dengan apa yang dia kerjakan itu disangka, ingat, disangka atau dikira telah benar-benar terjadi sesuatu, di mana faktanya sesuatu itu tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan bohong secara perbuatan. Au yu'abbaru bihi an wujudi syai'in ghairi mawjudin. Atau dianggaplah dengan adanya perbuatan itu ada sesuatu, padahal sesuatu itu aslinya tidak ada. Wadzalika ala sabilil mukhada'ati bil qauli. Hal itu sama saja dengan menipu atau memperdayai secara lisan. Kemudian warubbama yakunul kadhibu fil af'ali ashadda khatran wa aqwa ta'thiran minal kadhibi fil aqwali. Bahkan ya, seringkali kebohongan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan lebih bahaya dan lebih besar pengaruhnya atau lebih parah merusaknya daripada kebohongan dalam bentuk kata-kata. Sekarang kita masukkan konteks gerebek dukun santet itu ke sini dulu. Ada YouTuber membuat konten YouTube. Judulnya diserang 1001 dukun atau 100 dukun atau dukun berana atau apa gitu. Bukan dukun berana ya, dukun tompel atau dukun apalah misalnya. Kemudian dia bertarung, lompat-lompat, baca sholawat, baca ayat inilah itulah. Kira-kira dengan perbuatan itu yuhamu atau dianggap hudusu syai'in, adanya sesuatu secara real, yaitu pertarungan melawan dukun santet beneran atau tidak. Artinya yang menyimak itu mengira itu dukun santet asli atau tidak. Kalau mengira itu dukun santet asli dan ternyata dukun santetnya tidak asli, itulah bohong dalam bentuk perbuatan. Begitu ya. Jadi kalau kita detailkan di kalimatnya seperti itu. Yaf'alul mar'u, seseorang melakukan sesuatu yuhamu yang dengan pekerjaan dia itu disangkakan hudusu syai'in lam yahdus. Telah terjadi sesuatu secara pasti tentunya, maksudnya real terjadi namanya ya. Tetapi hal itu tidak terjadi sesungguhnya gitu. Pura-pura gitu. Mari kita bawa satu kisah ya yang jelas. Wa min amsilati dzalika ma hakahullahu lana min aqwali wa af'ali ikhwati Yusuf. Contoh konkret dari kasus ini adalah apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dibawa main di hutan, lalu tiba-tiba dibuang ke dalam sumur kan, kemudian pulang. Kebohongan saudara-saudara Nabi Yusuf itu yang dalam bentuk ucapannya akalahu dzi'bu. Wahai bapak kami, Yusuf telah dimakan binatang buas. Itu bohong dalam bentuk ucapan. Dalam bentuk perbuatannya apa? Di sini saya lanjutkan. Idza'u abahum isya'ayyabkun. Ketika dia datang dengan menangis. Nah, menangisnya itu bohong. Kenapa? Pura-pura bersedih. Seolah-olah ditimpa musibah, seolah-olah kehilangan Yusuf dimakan harimau atau dimakan binatang buas. Nah, nangisnya itu bohong sudah. Walaupun dia nangis beneran, tapi itu sudah disebut kebohongan. Kenapa? Karena sejatinya dengan dia menangis, bapaknya mengira fakta Nabi Yusuf itu nggak ada. Sehingga dia sedih. Tetapi aslinya ternyata tidak. Nah, itu sudah kebohongan. Serius, Allahu Akbar. Apalah baca ayat ini. Kalau memang yang dihadapi itu kesurupan beneran, itu asli. Kalau yang dihadapi itu kesurupannya, ya namanya bohong. Nggak usah ngeles. Walaupun nggak ngomong dia kesurupan asli, nggak usah ngomong begitu. Bertarung dengan dukun santet mental. Saya kan nggak ngomong dukun santetnya asli. Nggak usah begitu. Itu ya. Jangan lagi kamu tanya, ya kalau begitu film berarti juga bohong dong. Allah karim. Film itu tidak ada yuhamu bihi hudusu syai'in. Tidak mungkin orang nonton film mengira atau tertanam di benaknya atau yu'abbaru bihi bisa dianggap benar bahwa itu terjadi sungguhan. Kenapa namanya film sinetron? Sudah ada keterangannya, hanya fiktif belaka. Sudahlah, jangan memaksa diri. Yang nggak masuk akal. Bantahan itu nggak masuk akal ya.
Jadi konteks kebohongannya ya ayuha ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wahai bapak kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, lomba lari. Kemudian wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Kami taruh Yusuf di depan kami, fa'akalahu dhi'bu. Tiba-tiba dimakanlah binatang. Ini kebohongan dalam ucapannya. Nah, ya. Sementara tadi da'u ala komisi Yusufah bidabing katib. Bahkan dia juga datang itu menemui bapaknya membawa baju yang di situ ada darahnya. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir itu darah katib maksudnya itu adalah darahnya ini bukan darah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusufnya dibuang ke sumur toh, tapi darah binatang yang dilumur-lumurkan ke bajunya itu. Apa coba tujuannya? Ya biar meyakinkan. Ya sama dengan orang yang misalnya ada darahnya di sini, ternyata darah kapsul atau apa. Apa tujuannya? Biar seolah-olah bener-bener ditembak. Bukan tembak senapan, yang tembak sihir atau apalah gitu. Atau di sini ada keris nancap, itu apa tujuannya coba? Biar yakin seolah-olah itu beneran ketusuk. Ya sama persis dengan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini. Pendusta itu. Fajama'u baina kadhibil qauli wa kadhibil fi'li. Maka dalam keadaan seperti itu, saudara-saudara Nabi Yusuf ini komplit kebohongannya. Mengumpulkan dua kebohongan. Bohong secara perbuatan, bohong juga ucapannya. Pengakuannya bohong, alat yang digunakan untuk memperkuat pengakuannya juga pasti bohong. Ada orang mau nyopet, masuk ke masjid. Tujuannya mau nyopet. Karena tiba-tiba ada orang masuk, lalu pura-pura lah orang ini duduk atau langsung sujud. Dengan dia melakukan langsung sujud, maka orang yang melihatnya akan mengira, akan mengira bahwa orang ini sholat. Aslinya dia tidak sholat, pura-pura saja. Dengan pekerjaan dia berpura-pura membuat yang melihat menyangka keliru. Menyangka dia sholat, adanya sholat. Padahal dia tidak sholat, artinya tidak ada sholat itu. Itulah namanya dia pura-pura sholat. Atau itulah namanya bohong dalam bentuk perbuatan. Walaupun dia nggak ngomong saya sholat. Nggak usah ngomong saya sholat. Ketika dia sudah sujud, orang akan berpikir dia sholat. Saya kira ini gampang dipahami. Cuman saya bawakan literasi ilmiahnya biar jelas gitu. Saya kira kita sepakat kebohongan dalam bentuk perbuatan itu ada. Ada masjid bulan puasa, kamu ngumpul-ngumpul, nunggu azan. Azan langsung alhamdulillah. Orang akan mengira orang ini puasa. Kalau ternyata dia tidak puasa, itulah namanya pura-pura puasa. Nggak usah ngomong saya puasa, nggak usah. Cukup dengan sikapnya. Sudah cukup. Kan kadang-kadang sesuatu itu dipahami tidak perlu ngomong. Siapa yang sudah hafal Alfiyah, angkat tangan misalnya. Walaupun dia tidak ngomong saya hafal. Kalau ternyata dia angkat tangan dan dia tidak hafal, itu bohong namanya. Nggak perlu ngomong, Pak saya hafal, nggak perlu. Dari sikapnya, dari perbuatannya, kita menangkap sesuatu. Kalau yang kita tangkap tidak sama dengan keadaannya, maka dia bohong namanya. Ini kan simpel sebetulnya. Tapi biar kuat ya. Jadi apalagi ditambah-tambah disumpah-sumpah ini dukunnya asli. Ingat. Kalau misalnya Gus Idris, Gus Samsudin, Kang Ujang juga, Gus Nur Samsun, Kim Merton, dukunnya dukun asli, maka berarti bukan mereka yang saya bicarakan. Itu kuncinya. Kalau ternyata mereka itu termasuk Mas Karyo atau siapalah, dukunnya bukan dukun asli, mungkin mereka masuk yang saya bicarakan. Seperti orang pura-pura tidur, atau pura-pura buka puasa, pura-pura berpuasa maksudnya. Jadi saya tidak menuduh siapa-siapa, saya bicara dudukan hukum. Bahwasanya bohong itu nggak hanya omongan, ada juga dalam bentuk perbuatan. Ya. Kalau kamu tidak setuju dengan konten saya, dibantah. Jangan ujuk-ujuk saya suruh datang. Saya mau datangin siapa dan untuk apa? Toh saya tidak menuduh mereka settingan. Saya hanya bicara kalau settingan, maka itu adalah kebohongan. Kalau beralasan ini kan demi dakwah. Bohong itu boleh kalau tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, maka tidak boleh. Sama dengan gibah ya. Sama dengan gibah. Ghibah kalau tidak ada cara lain untuk mencegah kerusakan maka boleh. Berdakwah kalau tidak ada cara lain selain dengan bohong maka boleh. Jadi sama akhirnya ya. Sama-sama ada cara lain atau tidak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.